جابر المقام والحوث العظام شعبي حسن علي الشاذلي شعب القادر جيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ بن النسبندي وسلسلة طريقة وديرية نسبندية ونسبندية خليدية وسلسلة الطريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة أهل قبور من حضر بهذا المجلس المبارك خصوصا إلى روحي Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Kiai Haji Ahmad Sohabi wa jami'a syekhana al-kiram lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i. Sebagian daripada murid Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwasanya annahu idza tayammama fil hadar istabaha as-shalah wa la yaqra'u ba'daha wa la yajlisu fil masjidi was-sahihu jawazu dzalika kama qaddamna. Walau tayammama wa shalla wa qara'a summa ra'a ma'an yalzamu isti'maluh. Jadi kalau ada orang itu tayamum dan dia itu melakukan sholat dan dia membaca Al-Quran, setelah itu kok mengetahui ada air, sedangkan dia tinggal di suatu tempat yang yaghlibu fihi wujudil ma, maka dia dianggap wudunya tadi tidak sah. Artinya apa? Dia wajib menggunakan air untuk bersuci. Fa innahu yahrumu alaihil qira'ah wa jami'u ma yahrumu 'alal junub hatta yaghtasil. Bagi orang junub, bagi orang haid, tidak diperbolehkan untuk melakukan mandi dengan niat yaitu bersuci. Jadi ada wanita haid tiba-tiba dia tuh mandi niat bersuci, padahal dia dalam keadaan haid, maka dia dianggap talabus bil ibadah, yaitu orang yang mempermainkan ibadah. Walau tayammama wa shalla wa qara'a summa arada tayammum li hadasin aw li faridatin ukhra aw li ghairi dzalik fa innahu la yahrum 'alaihi al-qira'ah 'ala al-madhhab as-shahih al-mukhtar. Andaikan ada orang melakukan tayamum dan sholat serta kemudian dan membaca summa arada tayamum, kemudian dia itu tayamum karena adanya hadas atau melakukan yaitu fardu yang lain, maka seperti itu tidak dihukumi apa-apa. Jadi boten napa-napa. Dan memang kalau tayamum itu diperbolehkan untuk satu fardu. Tapi kalau perkara sunnah maka boleh beberapa kali. Tapi kalau orang itu tayamum kemudian dia melakukan sholat, yaitu sholat wajib kemudian dipakai perkara sunnah, maka tidak jadi masalah. Atau dia tayamum kemudian baca Quran, setelah itu dipakai sholat, boten napa-napa. Yang enggak boleh dia tayamum untuk sholat maghrib kemudian dipakai sholat isya, tidak sah. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i annahu la yajuzu wal ma'ruf al-awwal. Amma idza lam yajid al-junub ma'an wala turaban. Andaikan orang junub itu enggak menemukan air, enggak menemukan tanah untuk tayamum, fa inna yusalli li hurmatil waqti, maka dia hendaknya melakukan sholat li hurmatil waqti. Ini kita perlu garis bawahi bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Di mobil nggak boleh, ya bisalah misalnya ketika di mobil sholat dihormatil waktu, ketika di pesawat sholat dihormatil waktu, ketika nggak ada air nggak ada debu sholat dihormatil waktu, seperti itu. Yang jelas tidak boleh meninggalkan sholat ala hasabi halih wa yahrumu alaihil qira'ah kharijas sholat. Dia tidak diperbolehkan membaca Quran di luar sholat. Ketika dia sholat lihurmatil waktu tadi, pokoknya sholat lihurmatil waktu niku sholat seperti biasa, tapi tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan niki
nanti kalau andekan jenengan meninggal belum melakukan qadha maka dianggap enggak berdosa. Tapi kalau jenengan tidak sholat hurmatil waktu, tiba-tiba meninggal dunia, maka hukumnya berdosa dan keluarganya wajib untuk melakukan qadha menurut pendapat salah satu mazhab Imam Syafi'i. Lah, ketika sholat hurmatil waktu boleh baca ayat Quran, tapi ketika di luar sholat tidak boleh membaca ayat Quran. Wa yahrumu alaihi ayyaqra'a fi sholah ma zada 'ala Fatihatil kitab. Lah, bahkan ketika di dalam sholat lihurmati waktu itu pun jenengan hanya diperbolehkan membaca yang wajib saja. Apa? Yaitu surat Al-Fatihah. Wa hal yahrumu alaihi qiraatul Fatihah fihi wajhan. Dan bahkan di dalam surat Al-Fatihah di sini ulama beda pendapat. As-sahih al-mukhtar annahu la yahrum bal yajibu fa inna sholata la tasyula biha. Pendapat yang paling mukhtar, pendapat yang mukhtar dan pendapat ini sahih, orang yang melakukan sholat dihurmatil waktu karena tidak ada air untuk mandi atau tidak ada debu untuk tayamum, maka dia tetap wajib baca Fatihah walaupun dalam keadaan junub. Kenapa? Karena sholat itu tidak sah kecuali harus baca surat Al-Fatihah. Ini pendapat sahih. Wa kama jazat as-sholatu lil daruratin ma'al jinabat tajuzul qiraah. Nah, termasuk seperti diperbolehkannya tadi itu adalah diperbolehkan sholat dalam keadaan darurat, yaitu dalam keadaan jinabat. Karena sholat dalam keadaan darurat itu diperbolehkan, maka pun baca Fatihah dalam keadaan darurat juga diperbolehkan. Tapi kalau surat-suratan enggak. Membaca surat-suratan ketika dalam keadaan junub walaupun dalam keadaan sholat tidak diperbolehkan. Nah, niki. Wasani, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, la yajuzu dalam keadaan lihurmatil waktu dan dalam lihurmatil waktunya gara-gara enggak ada air, enggak ada debu, jenengan tetap tidak diperbolehkan untuk membaca Fatihah. Bal ya'ti bil adkan allati ya'ti biha al-ajiz allati la yahfad syai'an minal Qur'an. Lah ketika dia sholat bagaimana? Jenengan menghadirkan satu ayat, menghadirkan zikir yang tidak disyariatkan, seperti halnya orang yang ajiz tidak mampu membaca Al-Qur'an. Jadi orang kalau nggak bisa baca Fatihah kan dia itu diganti dengan membaca yaitu zikir-zikir yang lain, seperti ayat-ayat yang lain, zikir-zikir yang lain. Nah, di sini menurut Muqabil qaul sahih, kalau orang itu dalam keadaan junub kemudian sholat tanpa mandi karena nggak ada air dan debu, maka dia dipersilahkan membaca zikir yang zikir itu jumlah hurufnya sama dengan Al-Fatihah, seperti itu. Paham ya? Caranya paham ya? Jadi misalnya nggak ada air, tetap sholat tapi nggak baca Fatihah, tapi zikir saja. Misalnya subhanallah, 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 sebanyak hurufnya sama dengan Al-Quran, sama dengan Al-Fatihah. Kemudian li'anna hadza ajiz syar'an fa sarakal ajiz hisan. Nah, makanya kalau ada orang yang ajiz dalam bentuk syar'an, maka jenengan dianggap ajiz dalam bentuk syar'an hisan. Jadi panca inderanya itu nggak mampu, tapi secara hati sebenarnya mampu. Nah, seperti itu. Wa hadza al-furu' allati dzakarnaha yahtaju ilaiha. Ini masalah furu'iyah. Imam Nawawi mengakui ini masalah khilafiyah. Nah, kalau ingin mengkaji bab ini tentu perlu mengkaji kitab-kitab yang lebih besar. Falihada usyirtu ilaiha bi aujaza al-ibarah. Wa illa falaha adillatun wa tatimatun katsiratun ma'rufatun fi kutubil fikih. Nah, jenengan pengen mengetahui tentang ini secara lebih luas, maka tentu belajarnya enggak di dalam kitab At-Tibyan, belajarnya di dalam kitab-kitab fikih yang sudah maklum tentang hukum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yustahabbu an takunal qira'ah fi mawdhi'in nadhifin mukhtar wa lihada ustuhibba jama'atun minal ulama al-qira'ah fil masjid. Disunnahkan Pak nggih, nak maos Quran itu di tempat yang suci. Apakah haram membaca Quran di tempat yang najis? Gak apa-apa.
Jadi jenengan dalam keadaan nggak wudu pun nggak apa-apa, tapi nggak nyentuh Quran lagi. Jenengan di di jalan ada najis atau mungkin duduk ada najisnya, baca Quran nggak apa-apa, tapi tidak dianjurkan seperti itu. Dianjurkan oleh para ulama kalau baca Quran itu di tempat yang suci, di tempat yang suci, bajunya suci, badannya suci, mulutnya siwakan. Syukur-syukur di masjid. Jadi baca Quran itu di masjid ini dianjurkan. Walikaunihi jami'an linnadhafatin wa syaraful buq'ah. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang pasti mulia. Masjid itu tempat yang pasti suci, nggak mungkin najis. Kemarin disampaikan oleh Imam Nawawi, buang najis di masjid itu pahalanya bergunung-gunungan. Fa'innahu wa muhassalan li fadilatin ukhra. Lah kenapa kok sunnahnya membaca Quran di masjid? Karena kalau membaca Quran di masjid jenengan akan dapat fadilah yang lain. Apa? Wahya al-itikaf, yaitu itikaf, untuk maca Quran, untuk fadilah mensyiarkan yaitu tempatnya Allah, untuk fadilah yaitu itikaf. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid ayyan wiyal itikaf. Tentunya kalau kita duduk di masjid seperti ini, jenengan jangan sampai duduknya niat belajar tok, jangan. Tapi niatkan duduk di masjid belajar plus itikaf. Ngoten nggih. Nawaitul itikafa sunatullahi ta'ala. Sawaun kasura fi julusihi aw aqalla. Baik lama atau sebentar, baik yang dibaca Qur'annya banyak atau sedikit. Maka kalau baca Qur'an jangan di kamar, tapi di masjid. Bal yambahi awalu dukhulil masjid ayan biya itikaf. Nah niki wa hadzal adab yambahi ayyatani bihi wa yusha'u dzikruhu wa ya'rafu wa ya'rifuhu as-shighar wal awam fa innahu mimma yaghfilu anhu. Nah, hendaknya anak-anak kita itu dibiasakan ke masjid. Jadi yang ke masjid itu jangan hanya bapaknya saja, tapi anak-anak kita juga datang ke masjid. Biar apa? Ketika dia dewasa terbiasa ke masjid. Nah, makanya dalam fikih itu anak-anak itu kalau sholat di mana sofnya? Sofnya di tengah, depan itu laki-laki, tengah itu anak-anak, paling belakang itu adalah ibu-ibu. Nah, nanti kalau anak-anaknya rame, maka nanti bisa diingatkan. Wa amal qiraatu fil hamam. Nah, adapun membaca Quran di kamar mandi, nah niki penting. Boleh nggak baca Quran di kamar mandi? Ini hukumnya. Faqad ikhtalafas salaf, ulama berbeda pendapat. Niki fi karohiyatiha, apakah hukumnya makruh? Faqala ashabuna, murid-murid Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yukroh, tidak dimakruhkan. Wa naqalahu Imam Al-Mujammi' ala jalalatihi Abu Bakar Ibnul Mundhir. Imam Ibnul Mundhir mengatakan di dalam kitab Al-Ashraf an Ibrahim An-Nakhai, dari Imam Ibrahim An-Nakhai dan Imam Maliki, wa huwa qaulun Atha, dan ini adalah pendapat Imam Atha, wa dhahaba ila karahiyatihi jama'atun minhum Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan tidak makruh untuk membaca Quran di kamar mandi adalah satu, Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir, dua, Imam Ibrahim An-Nakhai, tiga, Imam Maliki. Tidak makruh. Artinya maca Quran dimanapun sunnah, termasuk di kamar mandi. Tapi ini adalah juga pendapat Imam At-Tabun. Tapi menurut ulama sebagian besar itu hukumnya adalah yaitu makruh. Jadi di kamar mandi nak jenengan berdoa jangan pas di kamar mandi, tapi ketika mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Niatnya sebelum masuk kamar mandi, jangan pas di kamar mandi. Kenapa? Karena ashab itu mengatakan hukumnya makruh, dibenci sama Rasulullah. Siapa? Misalnya Imam Ali bin Abi Thalib, rawahu anhu Ibnu Abi Dawud wa hakahu Ibnul Mundhir an khama'ati minat tabi'in minhum Abu Wa'il Syakib bin Salamah wa Sya'bi wal Hasan al-Basri wa
wa Makhul wa Qabisah ibn Du'aib wa Ruwaina aidan an Ibrahim an-Nakhai wa hakau ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum, yang mengatakan makruh lebih banyak. Satu, Imam Hanafi. Dua, pendapat sebagian dari ulama yang mendengarkan ucapannya Imam An-Nakhai. Tiga, pendapat Imam Makhul. Empat, Imam Qabisah bin Du'aib. Kemudian lima, Imam Hasan al-Basri. Enam, Imam Sya'bi. Kemudian tujuh, Imam Ibnu Salamah dan yang lain-lain. Jadi yang mengatakan dibenci membaca Quran di kamar mandi lebih banyak niki. Qala Asy-Sya'bi tukrahu qiraatul Quran fi salasati mawadi. Imam Sya'bi mengatakan dimakruhkan membaca Al-Qur'an di 3 tempat. Fil hamamat, yang pertama di kamar mandi. Wal khusyush, yaitu di tempat khusus. Napa nggih? Napa? Sebentar saya buka dulu ya. Tempat untuk pipis, tempat untuk buang kotoran, itu khusus. Wa buyutur roha, tempat untuk rumah untuk istirahat. Waya tadur. Jadi kalau baca Quran jangan di ruang tamu. Itu tempatnya orang seliweran, jangan, makruh hukumnya. Sedangkan kalau baca Quran jangan di jalan raya, makruh hukumnya. Seperti itu. Kecuali kalau sedang diadakan car free day, nggak apa-apa di sana. Tapi kalau sedang ada orang berjalan kok sholat, baca Quran, sholat di tempat jalan raya itu makruh hukumnya. Kecuali kalau di pinggir, di trotoar, nggak ada yang berjalan, boleh saja. Wa'an Abi Maisarah, Imam Abi Maisarah qol la yadkurullah illa fi makanin thayyibin, katanya. Jangan berzikir, jangan ngaji Quran kecuali di tempat yang bagus. Nih, jadi kalau baca Quran hendaknya di tempat yang mulia. Adapun membaca Quran di jalan raya, fal mukhtar, pendapat yang mukhtar, annaha, membaca Quran di jalan raya jaizatun ghairu makruhatin. Hukumnya boleh tanpa ada hukum makruh. Kenapa? Nah, kalau baca Quran di jalan raya, nanti kalau ada orang lewat bisa minggir. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat gak mungkin. Idza lam ketika tidak ada orang lewat, fa innal sohibuha anha kuriyat. Kalau ada orang lewat di jalan raya makruh. Kalau jenengan membaca sekarang di jalan sini mungkin tidak makruh karena gak ada orang lewat, di lockdown. Tapi ketika jenengan itu pagi hari banyak orang lewat, hukumnya makruh, dibenci. Kama karohan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ah lin na'is makhafatan minal ghalat. Termasuk hukum makruh itu apa? Baca Quran pas ngantuk. Niki makruh. Rasulullah tuh membenci orang baca Quran ketika ngantuk. Takutnya apa? Ghalat, keliru bacanya. Paham ya? Jadi kalau ngantuk tidur sebentar, baca lagi. Tapi kalau tidur terus ya jangan. Ya ngantuk tidur sebentar, bacalah. Imam Nawawi berapa? 2 tahun lupa belum tidur. Imam Nawawi mengatakan lam adho mundu sanaten, lam adho dhuhri mundu sanaten. Aku tuh pernah lupa 2 tahun tidak menaruh punggungku karena sibukku dan cintaku kepada ilmu. Imam Nawawi jenengan pinten tahun? Pinten dinten? Baru duduk sebentar ngantuk mulai ini kita ini. Ya pokoknya kalau ngantuk jangan baca Quran. Warwa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit thariq. Diriwayatkan bahwa beliau itu adalah baca Quran di jalan. Wa an Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu adzina fiha. Sedangkan seorang mujtahid yang sangat terkenal Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu mengizinkan untuk membaca Quran di jalan raya. Boleh, karena syiar. Nah, dalil ini itu dipakai untuk dalil takbir
takbiran. Jadi takbiran itu diperbolehkan dengan mengikuti pendapat yaitu Imam Ibnu Abi Dawud, Imam Darda dan Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana baca Quran diperbolehkan, maka takbiran juga diperbolehkan sebagai syiar Islam. Ngoten nggih. Kalau di sini boleh enggak itu? Takbiran. Kalau enggak ada corona loh. Boleh enggak? Maksudnya takbiran muter-muter jalan boleh? Alhamdulillah. Susahnya itu kalau pemikiran pimpinan kita berbeda gitu, susah. Jadi kalau misalnya wali kotanya itu ya mungkin Islam, tapi Islamnya itu madhabnya beda sama kita, itu susah. Misalnya wali kotanya alumni Abu Dhabi, waduh, madhabnya Hambali. Nah, ternyata madhab Hambali itu atau madhab yang selain Syafi'i itu adzan satu kota hanya satu tempat, yang lain tidak boleh ada adzan. Yang boleh adzan cuma Masjid Agung tok. Sehingga karena madhabnya Hambali, wali kotanya mengatakan yang boleh adzan hanya Masjid Agung tok. Nah ini kan susah. Makanya kalau cari pemimpin yang madhabnya umum dipakai di negara Indonesia atau di kota Solo, paham ya? Yang umum dipakai saja madhabnya. Jangan kemudian ya wali kotanya atau mungkin gubernurnya studi bandingnya ke Abu Dhabi. Studi banding hukum Islam ke Saudi ya konslet kan begitu konslet. Kenapa madhabnya berbeda? Studi banding ya jangan ke Saudi, jangan ke Maroko, jangan ke India, jangan ke Abu Dhabi. Ya kemana? Mesir lah minimal yang madhabnya Syafi'i atau ke Yaman yang madhabnya Syafi'i yang hukum fikihnya itu sama gitu. Jadi biar tidak terjadi geger di masyarakat. Jadi biar fatwa Kementerian Agamanya itu nggak nyeleneh gitu loh. Paham apa betul? Nah niki, makanya seperti itu. Niki perlu kita ketahui. Jadi biar nggak studi banding kok ke Abu Dhabi, ke Qatar, ke India. Lah niki nanti pulang-pulang terus fatwa nyeleneh. Di sana itu adanya begini, di sana itu begini. Lah madhabnya berbeda. Qala Ibnu Abi Dawud haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibnu Wahbin qala sa'altu Malikan 'anil rajuli yusalli min akhiril laili fa yakhruju ilal masjidi wa qad baqiya minas surah allati kana yaqra'u fiha syai'un qala ma'alamul qira'ah takunu fit tariq wa karaha dzalik wa kuriha dzalik wa hadza isnaduhu sahih. Jadi diriwayatkan memang ada riwayat yang mengatakan makruh. Jadi ada orang pernah bertanya kepada seorang raja aku bertanya kepada seorang raja dari seorang laki-laki yang sholat di akhir malam. Kemudian dia keluar dari masjid, kemudian dia membaca Quran itu di jalan raya. Raja kira-kira diperbolehkan apa tidak? Malam-malam kemudian membaca Quran di jalan raya. Raja pun mengatakan dimakruhkan. Ma'alamul qira'ah takunu fit thariq. Aku tidak pernah mengetahui ada yang memperbolehkan baca Quran di jalan raya. Maka hukumnya dimakruhkan. Hadisnya sanadnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yustahabu lil qari fi ghairi sholati ayastaqbilal qiblah. Disunnahkan ketika baca Quran walaupun di luar sholat menghadap ke arah kiblat. Nah, faqad ja'a fil hadis, kenapa adanya hadis khairul majalis mastaqbila fihil qiblah. Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap ke arah kiblat. Paham ya? Seperti itu. Wa yajlisu mutakhasyian, duduknya yang khusyuk. Jangan kemudian tidak tenang. Bisa kinatin wa waqorun, dengan tenang dan dengan wakor niku tenang. Muttariqan rasuhu wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabi wa khudui. Baik di depan orang banyak maupun sendirian, duduknya harus bagus. Paham ya? Baca Quran harus mulia.
Kemudian wa kajulusihi baina yadai muallimi. Baca Quran sendiri itu jangan kemudian berbeda ketika baca Quran di depan guru. Kalau baca Quran di depan guru, masya Allah, hati-hati mocone, makhroti hati-hati. Baca Quran sendiri ngawur. Lah niki gak bagus. Kemudian apa jenenge fahadha huwa al-akmal. Inilah cara baca Quran yang paling sempurna. Walau qira'a qaiman au muttaji'an au fi farashi. Kalau jenengan tidurnya ternyata gak bisa duduk, gak bisa berdiri, boleh dengan duduk, tapi duduknya tetap menghadap kiblat. Duduk gak bisa, tidur miring, tapi kepalanya seperti mayat menghadap ke arah kiblat. Tidur miring gak bisa, maka duduknya baca Quran di kasur. Bagaimana caranya? Jenengan kasih ini wisada bantal, kemudian kakinya ini telapaknya menghadap ke arah barat, kepalanya ke barat, kakinya ke arah barat, paham ya? Jadi kepalanya di sana, kakinya di sini. Jadi seperti itu. Aw ala ghairi dzalika min al-ahwal, atau mungkin dengan gaya yang lain. Yang penting sopan, memuliakan. Walahu ajrun, mereka mendapatkan pahala walakin dunal awwal, tapi tidak paling sempurna gitu. Orang sholat tarawih, sholat duduk boleh nggak? Boleh, tapi pahalanya separuh di Fathul Muin. Wa qala azza wa jalla, wa qala Allah ta'ala azza wa jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi siang, malam, sore, pagi, hendaknya kita semuanya menghadirkan bacaan Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Quran itulah orang yang paling cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Yadhkuruna niku dalil zikir boleh dalam keadaan berjamaah. Paham ya? Seperti itu. Boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berdiri. Makanya wong NU niku, habaib niku nak pegel atau itu kadang-kadang zikirnya sambil berdiri. Atau mungkin contohnya apa? Mahalul qiyam itu kan berdiri boleh, qiyaman dan wa ala junubi boleh. Tidur wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi. Jadi kalau baca Quran itu ditafakuri. Makanya kalau baca Quran itu kalau bisa ada terjemahnya. Lah terjemah itu bukan untuk disimpulkan isinya, tapi apa? Ditanyakan kepada guru. Guru bagaimana maksudnya ini? Wa sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hajri. Kanjeng Nabi itu baca Quran sambil lendenan. Nah niki. Wa ana haidun wa yaqra'ul Quran, dan aku dalam keadaan haid beliau membaca Quran. Jadi Kanjeng Nabi niku membaca Quran lenden kepada Siti Aisyah, padahal Siti Aisyah dalam keadaan haid. Artinya apa? Wanita haid itu tidak boleh kita jauhi. Dan bolehnya baca Quran itu berlendenkan yaitu istri yang haid. Wa fi riwayatin yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hajri. Ada pendapat yang mengatakan beliau baca Quran dan kepalanya itu di rebahan. Wa an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala inni aqra'ul Qur'an fi sholati wa aqra'u ala firash. Dikatakan Imam Abu Musa al-Asy'ari itu baca Quran dalam sholat. Jadi sholatnya Quran yang dibaca, bukan juz amma saja. Dan beliau itu membaca ketika di kasur. Tidur pun juga sebelum tidur baca Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inni la aqra'u hisbi wa ana muttaji'atun 'ala sariri. Aku itu selalu istiqomah membaca bagian daripada Quran yang menjadi istiqomahku, walaupun aku kemudian sambil tiduran di dalam kasur. Artinya maca Quran dalam keadaan tiduran boleh-boleh saja, tapi tadi katanya apa? Dunal awal, tidak mendapatkan kemuliaan seperti kalau kita baca Quran dalam keadaan paling sempurna. Bundiyin Al-Fatihah. Semoga semua hajat kita,
semua kerontak kita, keinginan kita dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaftah alaina wa yakum futuhal arifin wa faqihna wa yakum fiddin wa alimna wa yakum ta'wil wahdina wa iyyakum ila sawa'i sabil wa ja'alna wa yakum ulama atqiya ujaba sulaha annallahu yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat muslimina ajma'in wa man amara hadzal masjid annallahu yataqabbal salatana siyamana ruku'ana sujudana du'ana ويجعله مقربا إلى جنة النعيم ويجعله خالصا إلى الكريم ويجعلنا من أهل الخير ويجعلنا من أهل العلم ويجعلنا من أهل القرآن أن الله يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في تعديل الرضا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.